pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Hendy Syanti di acara Bali Now. Dan masih ingat di balik suksesnya acara BRTV 2021 ada seorang musik director yang membuat musik semakin berwarna saat para peserta akan tampil di panggung BRTV. Siapa dia? Langsung kita sapa. Om Swastiastu, Benli. Swastiastu. Punapi gatre. Wah, baik, tetap baik, harus tetap baik. Harus tetap baik ya, meski saat pandemi gini ya, tetap sehat. Dimana udah lama nggak ke Bali TV ini kan biasanya rutin selama BRTV selama 3 bulan loh. Ya. Rutin hampir setiap minggu seminggu 3 kali ya harus hadir di BRTV. Dan BRTV tempo hari sangat sukses banget. Aku nanyain kabar kamu deh setelah BRTV. Kegiatannya masih tetap mengajar musik untuk anak-anak dari umur 2 tahun sampai 8 tahun. Ada sekolah di daerah Kerobokan. Terus sama mengajar anak-anak berkebutuhan khusus juga di SLB 1 Badung. Kan kegiatan paling ya setelah itu ya berkebun atau selancar. Berselancar ya. masih tetap olahraga. Berarti saat BRTV tempo hari gimana kegiatan yang lain-lain yang sempat menyita waktu kan BRTV? Gimana tuh? Tapi waktu tahun kemarin bisa sih dibagi waktunya. Karena di sekolah juga itu pada saat itu kan masih daring ya. Itu di SLB masih ada daring. Jadi wah pas banget tuh, makanya bisa ngatur lah ya. Ya bisa ngatur Selasa setelah saya ngasih materi belajar online untuk anak-anak yang di rumah. Udah setelah itu baru saya berangkat ke Bali TV ya. Untuk biasanya ngelatih anak-anak vokal dan bikin Gosaka saat itu. Tugas kamu saat itu apa kan mendampingi Bli Gosaka ya, coachnya ya. Ya itu tugasmu apa aja sih saat itu di BRTV? Di sana saya kan dikasih kesempatan sama Pak Satria jadi musik pengiringnya untuk ngiring musik anak-anak yang ikut BRTV. Peserta ya. Jadi saya di sana dampingi Gosaka untuk sebagai musik director sih. Jadi musik director tuh jadi kayak mengarahkan musik kemana sih, musiknya di bawah misalnya kayak aransemen musiknya. Kalau biasanya sih tergantung warna suara. Nah, contoh waktu ini ada yang warna suaranya agak berat. Nah, terus yang lagu yang dipilih dia kan kayak bernuansa band-band gitu, agak rock itu. Nah karena suaranya berat, kalau saya misalnya pakai komposisi musiknya di piano pasti drum, terus dipakein gitar distorsi kan nggak mungkin karena warna suaranya berat. Ya, jadi bagaimana biar dia bernyanyi membawakan lagu itu tetap enak tanpa merusak lagu itu. Tapi sebelumnya kan udah ada aransemennya kan, kamu yang aransemen aslinya, ulang. Yang ya itu udah nggak ngikutin yang aslinya sih. Berarti benar-benar tergantung dirubah warna lah suara ya. Karena tergantung warna suaranya dia. Kalau berat ya udah musik simpel aja, kita kasih piano, drum yang drumnya cuma 20%. Piano, bass gitu ya, atau gitar akustik. Berarti benar-benar nggak ngikut ke aransemen musik lagu itu yang awal. Dirombak dong berarti ya. Nah itu gini saya maksudnya kapasitas ngerubah musiknya tanpa tanpa merusak cara dia bernyanyi. Takutnya kalau kita ngikutin asli tapi warna suaranya agak nggak cocok dengan dia membawakan musik itu, ya mau nggak mau harus kita rubah. Entah itu di
dia cara membawakannya versi akustik, semi akustik, kita tambahin biola. Oh, Iya. iya. Berarti itu Jadi kamu lebih benar-benar simple. ngatur itu ya musiknya itu sesuai dengan warna Kebutuhan, suara. ya, Oh, kebutuhan anak-anak itu. iya. Ini pengalaman pertama kali atau sebelumnya sudah biasa aransemen? Sebelum udah Sudah biasa sih, sih. memang, Iya, memang tugas kamu itu ya. Kamu kan lulusan apa isi ya? isi Denpasar, Isi Denpasar jurusan musik musik. modern. Nah, ini sejak kapan sih sebenarnya kamu mengenal musik? Bukan belajar musik ya? Mengenal musik. Mengenal musik. Mengenal musik. Kalau mengenal musik sih kayaknya dari SD kalau nggak salah. SD sudah mulai apa ya? Mengenal Sudah musik. mulai suka musik Hmm. atau hanya aku sudah dimulai diajarkan oleh keluarga? Enggak, Apa? di keluarga nggak ada sih, cuma kakek suka musik. Cuma bapak saya itu suka musik itu karena bapak saya seneng mengoleksi kaset-kaset lagu-lagu. Kayak zaman dulu kan mesti ada kaset tuh. Iya, iya. Jadinya setiap hari bapak saya mutar lagu-lagu. Oh. Biarpun saya waktu saya masih belum bangun tidur pun saya Sudah tetap diputarkan. iya didengar. Mungkin itu yang jadi Oh, iya. jadi pondasi saya suka sama musik dari sama. itu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk kuliah di jurusan musik. Ya itu pun ada selang waktu yang lama. Sebelumnya karena faktor Atau lingkungan hanya sih. penikmat musik aja sebelum benar-benar kamu memutuskan untuk oke, aku mau belajar musik, memperdalam ilmu musik. Memperdalam ilmu musik itu di tahun 2014. Berarti sebelumnya hanya penikmat musik aja. Itu umur saya udah 24 gitu. Oh. Kalau dari segi usia untuk kapan sih mulai gini dari musik? Nah, seharusnya kapan? Itu saya kayak udah telat banget tuh. Oh. Tapi karena sudah dari kecil pondasi musik saya udah di sini nih, lagu apa. Jadi itu kayak buat musikalitas saya jadi wah kayak mengerti sih tentang musik. Oh kayak gini, tiba-tiba saya tahu kayak gini, ini caranya kayak gini. Jadi lebih paham ya. Lebih paham. Karena Iya faktor kan? lingkungan dulu karena faktor lingkungan sih nggak mendukung. Iya. Jadi apa sih pengalaman kamu setelah ajang BRTV? Pengalaman pertama ya untuk ngedirect musiknya anak-anak yang akan tampil di panggung BRTV. Itu kan pengalaman pertama pasti Yeah. aku yakin. Ada apa sih yang kamu dapatkan dari pengalaman itu? Banyak banget. Iya. Itu dahsyat banget. Karena saya harus mendirect musiknya untuk anak-anak sekitar 150 peserta loh. Iya. Dan harus tampil live di BRTV itu Iya. 7 sampai 8 orang sekali 6 atau 7 orang ya. 7 orang Itu pekerjaan berat loh ya. dengan intensitas latihan cuma 1 kali. Ya, Berarti betul-betul itu pengalaman yang luar biasa buat kamu. Wah, Eh, benar-benar. adrenalin kamu saat itu gimana saat harus mendampingi mereka menyanyi di ajang lomba itu, karena latihannya hanya mungkin 2 kali aja kan? 2 kali aja. 2 kali aja. Selasa sama Sabtu. Sabtu dan Iya. tampil live di hari Minggu. Iya, Berarti kan harus benar-benar dan harus menghandle sekitar 7 orang 7 orang setiap minggunya setiap minggu. dan live. Dan Nggak boleh live. salah. Iya. Itu kamu kan tadi sempat bilang kan, selain kegiatan kamu ini kamu ngajari anak-anak yang berkebutuhan khusus juga di musik. Sedangkan kalau di BRTV kan mengajarkan anak-anak Yang sudah normal yang sudah normal, ada bakatnya. yang sudah ada bakat. Itu yang sudah ada bakat aja memiliki kesulitan yang sangat tinggi. Ya. Apalagi yang berkebutuhan khusus. Itu kan sangat luar biasa, membutuhkan kesabaran, konsentrasi sebagai pengajar. Itu kan sangat Pasti. dituntut dan kesabaran pasti. pastinya. Nah, nanti kita akan bahas ya di segmen kedua, Boleh, bagaimana boleh. sih kesabaran kamu, kemudian bagaimana sih konsentrasi kamu saat mengajar anak-anak berkebutuhan khusus.
aku saja mungkin teman-teman baru tahu gitu kan bahwa kamu itu ternyata selain mengajar musik untuk anak-anak yang normal, ternyata yang berkebutuhan khusus juga kamu mengajari. Nah, itu yang perlu kita bahas nanti di segmen kedua. Boleh. Dan di segmen kedua juga Bali Now menghadirkan anak-anak didik dari band Lik ya. 2 orang ya, Lik yang Ada 2 hadir orang. di Bali Now saat ini. Ya. 2 orang yang berkebutuhan khusus, apa itu? Autis? Yang spesifikasinya beda-beda sih. Oh gitu. Itu nanti dijelaskan. Oke, di segmen kedua biar pemirsa lebih penasaran ya. Ya. Baik pemirsa, kita akan jeda sesaat. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih metode-metode pelatihan pengajaran untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sudah biasa dilakoni oleh Benlik. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Pemirsa Bali Now, di segmen kedua, seperti janji saya tadi bahwa kita akan hadirkan 2 anak didik dari Benlik, yaitu anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar musik. Jadi kita pengen tahu seperti apa sih metode pengajarannya, kesabarannya melatih anak-anak yang berkebutuhan khusus Benlik. Nah, kan mereka sudah hadir nih. Halo, apa kabar? Halo. Ya, Baik, Elmi. Disapa Elmi. Oke, nah Lik, boleh diperkenalkan dulu deh Ya. anak-anak yang sangat luar biasa ini kepada pemirsa Bali Now. Sebelum kita ngobrol banyak nih tentang bagaimana metode pengajarannya, bagaimana mereka menangkap sistem pengajaran untuk musik, boleh diperkenalkan dulu deh pada pemirsa Bali Now. Baik, nah, kalau ini namanya siapa? Angga. Angga. Ya, boleh sapa pemirsa Bali Now. Halo Hai. pemirsa. Halo teman-teman. Nama saya Angga. Oke. Kalau Angga ya. Ya. Kalau yang satunya siapa? Kenalin Siapa? Lik. Elmi, namanya siapa? Boleh bilang sama Boleh. pemirsa, sapa pemirsa Bali Now. Halo. Namanya siapa? Nama saya Ya. Helmi. Helmi, wah luar biasa ya sudah hadir Angga dan Helmi. Nah Benlik, boleh cerita dong pada pemirsa Bali Now, Angga ini berkebutuhan khusus yang seperti apa sih dan bagaimana sih cara Benlik metode pengajaran untuk musik bagaimana sih ke mereka? Kalau awalnya sih pasti dari asesmen di sekolah ya. Jadi Angga ini spesifikasinya apa sih penderitaannya dia? Kalau si Angga ini kan spesifikasinya si autis ya, ya autis. Nah, selama saya mengajar di SLB untuk mengajar musiknya, saya lihat Angga ini dia bener-bener kayak suka banget sama musik. Setiap saya mainin musik apa dia pasti ikut ngikutin saya. Nah, suatu hari saya lagi ngiringin angklung untuk anak-anak yang apa sih tunarungu. Nah, tiba-tiba dia di sebelah saya dia ikut dia. Saya nyanyiin lagu daerah pakai keyboard. Nah, dan setelah itu kan waktu istirahat saya berhenti main. Setelah itu dia mencet apa yang saya mainin tadi. Oh ya? Ya, lagu daerah. Kan baru berapa menit aja kan? Nggak sampai ada setengah Iya. jam? Ada setengah jam? Biarpun dia nggak terlalu apa sih? Nggak Tidak terlalu bener spesifik banget. mainnya. Tapi dia satu jari kayak menyimpan nada yang tadi bahwa ini nih dimainin lagu apa ya waktunya? Waktu pertama kali lagu apa? Ingat Angga? Waktu belajar Kampuang nan jauh di Mato kayak ya. Selalu dia mainin melodinya aja pakai satu jari. Oh, ya? Deng deng tuh. bener? Tapi waktu itu saya belum kaget karena kan saya belum mengenal Angga, keluarganya. Nah, setelah itu saya tanyakan keluarganya. Ibu, anak ibu emang sudah lama belajar piano? Enggak, sama sekali tidak belajar piano. Kayak gitu. Oh.
punya aja tidak ada piano. Sama sekali belum pernah menyentuh pernah. piano lah Sama ya. sekali. Wah, terus saya tanya pada guru-gurunya, wali kelasnya yang sempat ngajar Angga sama sekali dia tidak pernah gitu. Nah dari situ saya fokuskan Angga untuk belajar keyboard. Saya tanya dulu, Angga mau nggak belajar keyboard? Waktu Saat itu ditanya ya. Tanya. Jawaban Angga seperti apa? Mau belajar keyboard? Mau. Iya. Itu jawaban Hai. pertama Angga. Mantap ya. Ya. Iya. Karena Angga waktu dulu saya tanyakan dia kenapa ingin belajar keyboard, dia ingin mau bisa aja menyanyi lagunya Raka Sidan ya. Oh ya, Ini lagu berarti siapa? lagu Ini favoritnya lagu Raka Sidan yang apa tuh? Kalau kunci lagunya Panade ya. Panlare, terus apa lagi? Panlare. Apa lagi Angga bisa waktu ini main keyboard? Sombrero? Waktu itu kan tiang sombrelong. Sombrero, bisa juga. Bisa juga, bisa. 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 Ya seminggu udah bisa 2 lagu loh. Oh, berarti saat itu benar-benar dia antusias banget. Berarti Angga ini termasuk apa ya? Termasuk berkebutuhan khusus yang apa? Kalau saya tadi sih ya bilang Kalau Angga? ada autisme, tapi lebih Retard. spesifiknya retardasi mental. Oh, retardasi mental. Ya. Spesifiknya itu. Ya, kalau dulu dia sama sekali komunikasinya kayak sulit banget ya. Tapi setelah saya mengenalkan musik, terus dia nyanyi lagu kesukaannya, nah itu dia udah mulai pelan-pelan. Wah, ya Angga udah mulai bisa deh cara berkomunikasinya sedikit-sedikit. Ya. Mulai ada perkembangan lah ya. Ya walaupun dia cuma nyapa, halo Pak, cuma segitu itu udah Perkembangan banget. ya. Dan itu setelah dia benar-benar mulai diperkenalkan untuk berlatih musik. Ya itu secara pelan-pelan sih. Oh iya iya. Nah kalau Helmi bagaimana? Nah kalau Helmi ini dia Down syndrome ya. Oh, Helmi, yang ya. intinya Down syndrome ya. Down syndrome Jadi, berarti beda ya sama si Angga. Beda. Jadi itu udah perlunya assessment untuk kita mengetahui ini kendalanya di mana sih sebelum saya ajarkan dia musik. Nanti musik apa sih yang saya aplikasikan ke anak ini? Berarti tidak sama ya, beda ya. Beda. Metode pengajaran untuk Angga dan metode pengajaran untuk Helmi beda banget. beda. Nah saat itu di awal Helmi berlatih musik gimana? Ada lebih sulit Angga atau Helmi? Kalau kita bilang sulit ya pasti kita bakalan Pasti sulit ya. pasti bakalan kita nyerah. Ada ya. tingkat kesulitannya masing-masing Kalau ya. kita bilang sulit pasti kita bakalan frustasi banget. Ajaran normal kita pasti ada dah seminggu harus sudah bisa seperti ini, 2 minggunya harus dia bisa seperti ini. Oh target juga ya? Ada targetnya. Tapi kalau anak-anak yang spesial Ya, ini yang harus luar kita biasa. benar-benar pelan-pelan sih, pelan-pelan. Ekstra ngajarin. sabar banget. Iya, ekstra sabar dan harus ada insting juga, insting. Ya, nggak semuanya kita bisa tahu. Itu sebenarnya yang terpenting insting kita. Kesabaran udah pasti. Iya. Insting seorang guru. Jadi tahu ini anak ini mau diarahkan kemana ini setelah ini. Ini anak ini apa sih yang cocok untuk dia ke depannya. Oh gitu. Nah jadi kalau Helmi di musik juga? Helmi di musik juga ada Waktu itu sebenarnya. di awal-awal susah banget nggak? Beda sama Angga kan tiba-tiba dalam persekian menit aja nggak sampai 1 jam mungkin ya melihat orang bermain piano itu tiba-tiba saat itu juga dia bisa mengikuti. Iya. Itu kan ternyata di luar ini kita loh. Saya juga baru tahu ternyata wah kok bisa cepet dia memorinya merekam gitu. Nah kalau Helmi gimana?
Kalau Helmi pertama kali saya ngajar Helmi kan kayaknya kayak kita harus nyari perhatiannya dia biar bisa fokus sama saya tuh Oh, gimana sih? fokusnya kurang. Kalau Sebelumnya seandainya- kalau kita gini kan agak kalau mendata Down syndrome kita kontak mata sama dia pun kayak agak sulit. Dia Oh, beda ya, kalau Angga kan enak ya ngobrol. tapi dulu Angga biasa. sebenarnya sulit sih juga sulit. komunikasinya. Gitu juga? Ya, Oh, oke. komunikasinya. Jadi gimana? Kalau Helmi saya lebih ke perkusi sih. Perkusi. Oh, beda berarti ya. Tidak harus sama apa piano atau Ya, apa. karena dia kan Helmi harus kita berikan musik yang berhubungan dengan motorik kasarnya dia. Oh. Nah, kayak perkusi kan gitu, apa yang dia sentuh kan getarannya. Oke. Tapi nanti bisa kan kamu perlihatkan kepada pemirsa Balinau bagaimana sih Boleh. nanti ya di segmen ketiga Boleh. nanti kita ini ya sambil nanti coba sedikit biar menyapa pemirsa Helmi. Helmi, Bisa lagu apa aja? Sapa pemirsa Halo. Balinau. Halo pada Halo. pemirsa Balinau. Halo. Ya. Helmi bisa musik apa aja? Bisa lagu apa? Helmi bisa musik apa aja? Memainkan musik apa? Perkusi ya? drum. Sama main apa Helmi? Belum. Perkusi. Perkusi? Helmi lebih ke perkusi. Kalau Oh, Angga gitu dia dulu keyboard, tapi bisa juga sih kadang-kadang dia main drum juga ya, kadang-kadang Angga. Ya. Angga Iya. drum juga ya? Oh, berarti Iya. tidak hanya satu alat musik. Oke, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrolnya lebih dalam lagi. Terus bagaimana sih saat mereka dilatih? Apakah ada yang memberontak atau namanya mereka yang berkebutuhan khusus dan spesial pasti memiliki mood yang beda seperti kita. Pastinya. Ya, nah nanti kita jelasin di segmen ketiga. Baik pemirsa, nanti kita masih banyak yang akan kita bahas tentang anak-anak yang luar biasa ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali Now masih tetap menyaksikan Bali Now dan kita akan masih lanjut lagi bahas tentang bagaimana sih cara metode pelatihan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Nah, Lik, ini kan gini ya, kita kalau ngajari anak-anak yang normal, mereka anak-anak yang luar biasa ini kan memiliki emosi yang Ya, nggak seketika nggak stabil, seketika naik turun. Sedangkan orang normal aja kadang-kadang moodnya naik turun. Apalagi anak-anak ini yang sangat luar biasa ini. Pernah nggak kejadian yang sangat-sangat apa ya membuat kamu shock gitu saat melatih mereka di awal-awal? Ada sih. Itu pun kayak wah, itu pertama kali saya benar-benar wah kaget juga. Oh ternyata ini anak yang memiliki energi yang besar banget nih. Kalau ini Lebih kuat ya, gitu maksudnya lebih, dari bukan orang lebih normal. kuat sih. Seperti apa ya? Kayak itu dah kayak kestabilan emosinya itu. Oh. Kestabilan emosinya sama wah energinya kayak berlebihan nih. Mm-mm. Dulu saya ngajarin perkusi juga, perkusi sih. Perkusi saya pakai alat djembe itu Mm-mm. untuk mengajarkan ya itu anak itu motorik kasarnya di musik terapi itu. Nah, biasanya kan saya ngajar kanan kiri itu hal yang simpel banget, hal simpel terus dia mau mendekati saya kayak mau perkenalan, ya udah saya mau perkenalan. Nah terus yang kedua kalinya dia juga lagi mau Bermain. perkenalkan, dia bermain dia mau bermain, setelah itu lagi dia mendekati saya. Nah Maksudnya setelah pegang maksudnya mendekati kayak mau entah dia mau perkenalan atau gimana Oh, kayak iya gitu iya ya. iya. Karena kan Berarti gangguan mendekatkan komunikasi kepalanya juga. ke kepala Belik Iya. gitu. Oh, oke. Dia udah senang, saya udah senang banget ya. Nah saya malah ikut mendekatkan kepala juga, wah ternyata itu udah dicengkram saya. Dan itu kepala saya kayak di apa sih? Jedot-jedotin Iya, gitu. ke perkusi itu. Tapi untungnya ada orang tuanya yang mendampingi. Oh iya iya. Kalau nggak ada orang tuanya, wah, saya bakalan
Iya. Bagaimana cara melepasnya, Melepasnya kayak susah. tenggelam kayak. Oh gitu ya, berarti memang emosinya memang naik turun ya, nggak Ya, stabil gitu. makanya mengajarkan musik untuk anak-anak berkebutuhan khusus kan, wah, itu harus hati-hati juga. Kita harus tahu ini nih seperti apa sih spesifikasinya, terus Metodenya? bagaimana karakter anak ini. Metode pengajarannya. Kalau metode pengajarannya tergantung kebutuhan sih, tergantung dia kendalanya di mana. Seperti misalnya Angga misalnya dia di komunikasi kayak komunikasinya dia kurang, ya saya ajarkan nyanyi, saya ajarkan dia belajar keyboard, keyboard itu keyboard atau piano sih itu ada hubungan dengan motorik halus juga sih. Ya, karena ini dari ujung-ujung tangan mencet ya. Itu memang ada Stimulus Oh, stimulus ke otaknya. Itu kayak udah ada rasa gembira banget. oh, berarti sama dengan melatih apa ya? Melatih Itu motorik halus, sense. melatih motorik halusnya juga sih. Oh. Iya, itu dah. Iya, rasa gimana Rasa sih idenya. dia merasakan musik itu sampai ke otaknya dia. Sama Mungkin kayak mungkin anak-anak ya, sama kayak anak-anak main slime itu loh. Ya. Oh, iya, itu iya, motorik iya. halus banget. Itu bagus banget untuk anak-anak. Oke, berarti memang ekstra sabar ya, mesti sabar banget Setelah sabar ya, harus itu. Apalagi yang baru kenal gitu. Kita apa harus berbincang-bincang dulu dengan mereka, baru kemudian baru latihan musik atau langsung kita pegangin alat musik gitu. Waduh, kayak itu dah. Kita harus nyari perhatiannya dulu untuk sekedar dia bisa ngomong halo ke kita itu kayak harus Susah ya. memerlukan waktu 2 minggu bahkan sampai sebulan Oh ya? untuk cuma halo, dia bisa anteng duduk aja dia ngomong halo sama kita. Tapi dia oke, komunikasi susah, tapi kalau mengajarkan mengajarkan musik ya itu kita harus cari fokusnya dulu. Iya. Anak ini fokusnya. Oh, Terus gitu. kita harus ada banyak metode sih, gimana sih untuk nyari perhatian anak nih biar berarti bisa fokus ke perhatiannya dulu ya, kita. perhatian dulu. Pastinya fokusnya dia dulu. Kalau nggak bisa fokus mau digimanain ngajarnya sebagus apapun metodenya nggak bisa. Kalau kita nggak bisa nyari perhatiannya dulu. Sampai berapa bulan biasanya? Perhatian. Dia seandainya sekarang mulai start dia belajar musik, sampai berapa bulan biasanya dia bisa menguasai apa ya, satu lagu aja atau setengah lagu aja? Itu nggak Beda-beda kadang juga. ya beda-beda juga itu targetnya. Terus nggak kita bisa pelan-pelan. ditentukan. Makanya beda musik untuk anak berkebutuhan khusus tuh bukan kita mengajarkan untuk dia bisa bermain musik atau jadi pemain musik misalnya gitu. Ini jatuhnya ke terapi musik loh, Mbak. Nah. Lebih ke terapi ya, Ya, bukan kan. menjadikan mereka pemusik. Bukan, karena dia kan ada yang kayak tadi ada gangguan di komunikasi, ada gangguan di motoriknya. Nah, contoh kayak gangguan di motorik misalnya nih, ada gangguan fokus. Kalau misal di gangguan motorik ya kita arahkan ke alat-alat ya perkusi. Kan biar iya. sinkron aja sih. Sinkron aja cara dia berpikir dan cara dia menggerakkannya. Nah, itu jadi sinkron tuh. Terus kayak gitu. Jadi kita jadi penasaran nih seperti apa sih? Bisa kan Angga ya? Bisa mainin? Bisa. Nah ini pemirsa Balinau pengen tahu nih Angga dan Helmi mainin alat musik perkusi. Boleh dicontohin? Anda mau main yang mana? Angga mau main yang mana? Kayak kenalin dulu nih alatnya ya. Oke. Kalau ini sih glockenspiel nih. Glockenspiel. Jadi saya biasanya ngelatih untuk meningkatkan daya fokusnya. Nah, karena sih kan banyak warna nih. Iya. Ada yang bisa ngelihat angka, ada yang bisa ngelihat huruf. Tapi ada cuma bisa ngelihat warna aja. Oh ya, ini kan bermacam-macam pastinya. warna nih ya. Ya. Jadi di situ dia di samping dia latihan musik seperti ini, dia bisa mengkoordinasikan dirinya. Misalnya kita nyuruh warna merah, kuning,
Ya, dia bakal nyari tuh merah, kuning. Oh. Oh, kita nyuruh ke putih. Oke. Jadi setelah itu baru kita kasih dah kayak merah dulu yang mana duluan. Atau 3 gitu aja tuh, yang itu merah kuning hijau gitu aja. Oh. Bisa dicontoh? Mau Angga bisa merah kuning hijau? Masuk nih. Merah kuning hijau. Coba merah kuning hijau. Terus gitu aja, merah kuning hijau, merah kuning hijau, merah kuning hijau, Sah. merah kuning hijau. Terus merah kuning hijau. Hai. Nah, itu hal simpel banget. Oh ya, berarti itu dulu ya Permisi. yang diajarin ya, menghafal warna-warna. Ya, nanti misal kita 3 kita kasih polanya, bisa kita tambah 4, 5. si. Kayak 3 itu udah perlu waktu berapa lama biar dia bisa terus dia ngapalin merah kuning hijau itu aja. Setelah dia udah hafal warna merah kuning hijau, kita tambahin lagi yang putih. Setelah itu kita tambahin lagi yang kuning atau oranye. Oh, perlu penambahan gitu ya. Kalau Helmi gimana? Bisa nggak kira-kira? Helmi yang bisa. Helmi yang mana? Kalau Helmi biasanya dia main ini. Nah. Nah, ini namanya, kalau di kita di Indonesia ini drum lidah sih. Drum lidah. Ya, karena ini bentuk Iya, bentuk kayak yang lidah, bentuk ya. lidah. Bentuk kayak lidah. Nah, ini fungsinya ini untuk melatih fokusnya anak-anak ini. Karena anak ini kan itu udah kita harus mengajarkan fokusnya itu nggak terlalu, paling cuma kadang 10 detik atau 1 menit. Iya. Udah Iya. nggak tahu bisa kemana-mana. Kalau ini sih untuk melatih fokus, jadinya sini ada berapa banyak pola nih. Wah, kalau awal saya ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus sih, misalnya kita 2 ini aja nih. Itu kalau kita kan gampang banget Iya. nih. Kita 2 itu kayak gampang banget. Itu kalau orang 2. Tapi kalau anak-anak itu 2 itu kayak susah banget. Kadang 1 2, saya suruh 1 2 masih tetap di sini 1 2 1 2. Nggak mau dia ke pola, Berpindah-pindah. nggak mau berpindah, nggak mau polanya. Kadang 2 itu udah prestasi banget. 1 2 1 2. Tadi dia udah bisa 2 tambahin 3 1 2 3 1 2 3. Terus sampai berapa kali dia bisanya. Semakin lama semakin bagus tingkat fokusnya. Bisa saya praktekkan. Helmi, coba Helmi mainin. Nah, sini lah Helmi. Iya. Nah, coba dari sini 1 2 3. Ke sini. Ya, lagi 1 2 3. Itu jalanin Helmi. 3. Terus kayak itu lagi. Terus ini harus butuh waktu yang bertahap ya. Nah, itu yang besar loh, yang polanya besar itu agak sulit ya, apalagi pola yang kecil. Yang kecil Ya. Dan nanti dia udah bisa yang pola yang besar, nanti dikembangin dia suruh mukul di pola yang kecil. Bisa nggak dia? Jadi yang besar dulu, Ya, dengan ini fokus pola besar. mukulnya tepat dulu, Ya. baru penambahan. Baru ngembanginnya di pola-pola yang kecil. Dan itu berapa bulan kira-kira melatih bakal bisa dia memukul dengan tepat 1 aja? Satu aja. Dua lah ya, 2. Oh, 2. Dua. Tapi kalau tergantung peran orang tua juga di rumah. Ya. Sebulan bisa lah ya. Kalau orang penting orang tuanya ada komitmen untuk anaknya, komitmen, konsistensi, itu yang perlu. Harus ada dukungan orang tua. Oke. Misalnya kalau musik misalnya di sekolah nih, kita udah kasih nih kayak gini nih metodenya kayak gini. Kalau di rumah pun misalnya orang tuanya nggak mensupport, Nggak kalau bakal nggak ada cepat komitmen ya. untuk, nggak bakalan cepat juga.
kita nanti lanjut ke segmen keempat ya. Kita masih mau bincang-bincang bagaimana sih peran orang tua juga dalam menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Baik pemirsa, kita jeda saat, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali Now, masih bersama Benlik dan anak-anak yang spesial ini di studio Bali Now. Nah, tadi kita kan sudah bahas nih masalah bagaimana sih peran orang tua. Ya. Setahu Benlik dalam menghadapi anak yang spesial ini, anak-anak yang spesial. Setahu Benlik bagaimana sih orang tua mereka? Kalau saya sih peran orang tua pasti sangat penting. Saya sempat bilang ke orang tuanya bahwa anak itu tetap seperti orang normal. Jangan terlalu kayak kita terlalu memanjakan. Tetap harus kasih dia, anggap aja diperlakukan seperti orang normal. Seperti anak-anak normal lainnya. Kasih dia terutama kemandirian. Harus kemandirian itu nomor satu. Iya. Simpel aja sih, kayak menolong diri sendiri, kayak ngancing baju. Itu aja harus sulit dikerjakan sendiri. Iya. Itu pun susah buat Anak ini kan sulit. Oh, biasanya kan orang tua Iya. yang ini ya. Iya. Oh, berarti Kalau memang dibiasain kayak gitu ya sampai kapan. Iya. Tapi itu harus Harus dilakukan. itu namanya kayak pertolongan untuk diri sendiri sih kalau di sana pelajarannya deh. Iya. Buka Tapi tali memang sepatu. Buka tali sepatu Ya, itu itu simpel. kan itu Iya. sebenarnya simpel, tapi buat mereka kan Susah itu banget. bisa mungkin 3 bulan baru bisa mereka lakukan gitu kan. Iya kan? Wah, itu Iya. berhari-hari Berbulan-bulan lah sulit. ya, Sulit. bagaimana dia menggunakan sepatu, Iya, kemudian mengikat sepatu, tali sepatu itu kan bukan pekerjaan mudah buat mereka. Iya. Dan itu peran orang tua sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan Tidak banget. hanya diserahkan ke sekolah Ekstra untuk dilatih. banget. Berarti Iya. setelah mereka di sekolah, di rumah pun mereka rumah harus pun, dilatih. begitu. Iya, tetap. Iya. Nah itu memang perlu sabar ya. Nah kalau harapan Beli pasti banyak harapan nih untuk bagaimana sih untuk kesempatan mereka untuk belajar, mengembangkan diri. Iya. Pasti ada harapan Beli untuk mereka apa sih? Harapan saya, terutama bagi masyarakat ya, terutama di Bali, kayak pengertian anak tunagrahita, kayak masih awam banget. Masih awam banget, iya. Padahal sebenarnya banyak sih, cuma Iya. mereka belum paham atau gimana ya? Iya, Kebanyakan belum. bukan berarti semua, kebanyakan yang belum paham. Enggak sih, ya beberapa sih masyarakat Bali belum paham tentang apa sih itu anak tunagrahita gitu. Kalau di pikiran mereka pastinya, anak-anak tunarungu, ada tunanetra, yang disabilitas kan ada yang tunadaksa. Tapi tunagrahita tuh masih banyak yang belum paham apa ya. sih itu anak tunagrahita. Terus bagaimana mengarahkan mereka? Bagaimana mengarahkan mereka, bahkan orang tuanya pun, orang tua yang anak berkebutuhan khusus, dia nggak tahu bahwa anaknya itu seperti itu, misalnya itu. Jadi Dia dibiarin gitu aja penyandang- kebanyakan? Enggak, bukan dibiarin. Maksudnya kayak cara penanganannya Oke. harus seperti apa, kita tidak boleh seperti apa. Kan kita nggak boleh misalnya ngomong yang jelek, ngomong apa tuh. Contohnya kan kayak dia gampang deh nyernanya, Oh. gampang banget ya. Kalau kita ngomong Dia ngikut ya? ngikut. Dia ngikut. Iya, mesti kita ngomongnya pun di depan mereka mesti hati-hati, Ya, nggak karena boleh ini sembarangan. filternya. Oh, Ya, apa yang dia dengar filternya itu yang langsung diucap. ya filternya. Jadi apa nih harapan kamu, Lik, untuk anak-anak ini, Lik? Untuk bagaimana, apakah mereka perlu tidak hanya di musik, mungkin pengembangan lainnya, keterampilan, Nah. skill lain itu? Kayaknya ini nih yang harus untuk masyarakat semua, khususnya kayak perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang ingin menyerap keterampilan anak-anak tunagrahita, ya kan? Ini kan kayak ini setelah dia tamat, ini mau dikemanain sih? Ya, itu harapan saya kan pastinya kayak masih belum
bisa diterima banget, ya kan, di masyarakat. Harapan saya ya itu udah, Itu ya. entah itu dari pemerintah atau dari pelatihan di bidang usaha apa yang ingin mengajarkan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini untuk melatih dirinya. Iya. Agar Bisa bisa berkembang. nanti setelah tamat bisa disalurkan, begitu kan? Ya, untuk bisa itu dah Berguna lah. menunjang Iya. aktivitas hidupnya, Iya, betul. kehidupannya lebih baik ke depannya. Iya. Saya berharapnya Dengan- seperti itu. Dengan bermodal skill mereka kan. Ya, keterampilan. Keterampilan. Hanya itu salah satu yang bisa kita ajarkan, keterampilan. Oke, aduh. Thank you banget ya, Benlik sudah hadir di Bali Now Sama-sama. bersama Helmi. Terima Iya. kasih, Angga terima kasih ya Iya. sudah ngobrol-ngobrol Iya, dengan iya. Mbak Heni. Ya, semoga nanti sukses dan lebih banyak lagi bisa memainkan alat musik ya. Nanti kan Ya. diundang sini nyanyi ya. Iya. Mau? Oke, Mau. boleh say hello sama pemirsa Bali Now. Sampai jumpa kepada pemirsa Bali Now. Hai, Ya. sampai jumpa pemirsa Bali Now. Oke, thank you. Terima kasih. Iya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Benlik, Helmi, dan Angga. Semoga bincang-bincang kami bisa memberikan manfaat, bisa memberikan informasi yang baik bagi kita semua. Dan pemirsa, sabar itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Sabar itu merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi sabar itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa indahnya. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Santi, Santi Om. Thank you ya, terima kasih Terima kasih. Helmi, Terima kasih, Angga. Helmi, Angga. Sampai Ya. jumpa ya.